Oke, sabar sabar Mi. Muka kita masuk nggak? Masuk kan? Aman aman. Udah Mi, Yuk. mulai Mi. Udah kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas tentang statik baik. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri Muhammad Azmi Aslam, Tio Agustian Rahmadani, Dava Arya Putra, dan Angga Dwi Kuntoro. Selanjutnya latar belakang akan dibawakan oleh saudara Dava Arya Putra. ya. Izinkan saya untuk melanjutkan eh, dari rekan saya Asmi. Jadi penjelasan dari latar belakang sendiri, di latar belakang ini terdapat dua grafik yang dimana yang grafik di sebelah kiri itu adalah grafik hasil survei dari kelompok kami pada saat di gym, lalu yang kanan itu hasil data dari eh, konversi energi listrik 8 tahun ke belakang. Jadi penjelasan itu kesimpulannya dari hasil survei, sepeda statis adalah alat yang paling diminati dengan total sekitar 75 orang dari 100 responden wanita lebih banyak memilih sepeda statis sekitar 40 orang dibanding pria sekitar 35 orang. Terkait data kapasitas terinstal atau MW yang ditunjuk pada grafik sebelah kanan, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023, dimulai dari sekitar 8.427 MW pada 2017 mencapai puncak sekitar 12.614 MW pada 2023, menunjukkan pertumbuhan positif dalam konversi energi menjadi listrik. Korelasi kedua data menunjukkan tingginya minat pengguna sepeda statis berpotensi mendukung program konversi energi menjadi listrik. Ada peluang besar untuk mengembangkan sistem gym yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi dari aktivitas bersepeda statis. Tren peningkatan kapasitas terinstal sejalan dengan potensi pemanfaatan energi dari peralatan gym, khususnya sepeda statis. Kesimpulan ini menunjukkan adanya potensi yang baik untuk pengembangan sistem konversi energi dari aktivitas gym, terutama dari sepeda statis, mengingat tingginya minat pengguna dan tren positif dalam kapasitas konversi energi yang telah terinstal atau yang ada pada di gym tersebut. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Tio Agustian. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, di slide ini kita membahas tentang identifikasi produk di pasaran. Nah, di sini kita mengambil tiga jenis sepeda statis. Yang pertama itu ada Shawin AC. Nah, dari desain dan kualitas rangka di sini, rangka berbahan baja, ya baja ringan yang kuat dan tahan lama. Desain ergonomis untuk kenyamanan pengguna saat berolahraga. Jenis resistannya Shawin AC Perform menggunakan sistem air resistance atau resistansi udara, yang berarti semakin cepat Anda mengayuh, semakin tinggi tingkat resistansi yang diberikan. Sistem ini memberikan latihan yang sangat efisien dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan latihan. Nah, untuk fitur pengaturannya, pengaturan tahanan resisten yang otomatis disesuaikan dengan tingkat kecepatan pedalan, pengaturan pengaturan ketinggian sadel atau kursi dan posisi stang yang dapat disesuaikan sehingga dapat digunakan oleh berbagai macam tinggi badan pengguna. Nah, ini untuk desain kedua, apa namanya itu jenis kedua itu ada Reebok tipe ZR8. Untuk desain dan rangkanya, rangka sepeda ini terbuat dari baja yang kokoh dan stabil dengan desain modern yang memudahkan penggunanya. Nah, untuk jenis resistennya, sistem resisten menggunakan sistem magnetik memungkinkan pengaturan beban latihan dengan mudah, memberikan perjalanan yang mulus dan senyap selama berolahraga. Untuk fitur pengaturannya, sepeda ini dilengkapi dengan pengaturan resistansi yang dapat disesuaikan hingga 16 level
ini memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan tingkat kesulitan latihan seiring dengan meningkatkan kebugaran. Yang ketiga itu ada Stairmaster tipe SM3. Nah, untuk desain dan rangkanya ini terbuat dari baja yang kokoh dan tahan lama dengan desain yang modern dan stabil. Rangka ini mampu menahan beban berat dan memberikan kenyamanan selama penggunanya. Nah, untuk jenis resistannya, sistem ini menggunakan magnetik juga sama seperti tipe Reebok ZR8. Pada Standmaster SM3 memungkinkan pengaturan beban secara halus dan presisi dengan penggunaan resistansi yang dapat disesuaikan. Pengguna dapat memilih tingkat kesulitan yang sesuai dengan tujuan latihan. Next. Nah, di slide selanjutnya ini juga membahas tentang identifikasi produk di pasaran. Ini identifikasi produk di pasaran sama jenisnya dengan yang di atas. Kita mengambil 3 tipe. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk tipe yang pertama itu ada SC Hwin AC. Untuk kelebihannya, daya dan performa yang tinggi, sistem ketahanan magnetik yang halus. Ketiga itu ada kursi pegangan yang ergonomis. Untuk kekurangannya, harga yang relatif mahal, desain yang kurang estetis, ukurannya besar dan tidak mudah dipindahkan. Nah, untuk tipe Reebok ZR8, kelebihannya pengaturan yang mudah, pilihan resistensi yang banyak, konsol yang sederhana dan informatif. Nah, untuk kekurangannya, kurangnya program latihan integritas, kursi kurang nyaman untuk pengguna jangka panjang, kualitas build yang kurang premium. Nah, yang ketiga itu tipe Stairmaster SM3. Untuk kelebihannya latihan kardio yang efektif dan menantang. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu kurva belajar yang curam untuk pengguna baru. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Angga Dwi Kuntoro. Ya, izin lanjutkan eh, ide pengembangan produk, penjelasan dan sketsa. Satu, tabel. Yuk. Nomor satu, tabel dan layar pintar. Satu, menampilkan detak jantung, kecepatan, jarak tempuh, kalori terbakar, dan putaran per menit atau RPM. Dua, terhubung dengan baterai yang menyimpan energi listrik atau putaran pedal. Dua, sistem pembangkit listrik. Pedal sepeda digunakan sebagai generator listrik yang menghasilkan daya yang untuk disimpan ke baterai internal. Dua, energi yang tersimpan dapat digunakan untuk menghidupkan tabel layar atau dihubungkan dengan perangkat elektronik lain seperti ponsel atau lampu kecil. Yang ketiga, desain dan rangka yang modern dan kokoh. Rangka dibuat dengan ergonomis dengan desain yang kuat namun ringan untuk kenyamanan pengguna, dan menambahkan opsi pengaturan posisi sandal jok dan stang sesuai kebutuhan. 4. Fitur tambahan ramah lingkungan. Energi listrik yang dihasilkan selama bersepeda dapat membantu menggunakan energi listrik. Cocok digunakan di rumah maupun di pusat kebugaran yang mengutamakan kesehatan. Next. Struktur fungsi. Fungsi keseluruhan produk yang dikembangkan. Satu, fungsi keseluruhan produk. Produk ini adalah sepeda statis yang dilengkapi sistem pembangkit listrik. Fungsi utamanya adalah satu, sebagai alat olahraga yang membantu pengguna untuk melakukan aktivitas fisik seperti mengayuh sepeda. Dua, menghasilkan listrik dari energi mekanis. Gerakan mengayuh pedal menghasilkan energi mekanis yang diubah menjadi energi listrik melalui generator. Listrik dapat digunakan untuk satu, mengisi baterai dan menyalakan perangkat elektronik seperti HP dan lampu kecil. Next. Struktur fungsi, subfungsi. Produk yang dikembang. Satu,
menghasilkan energi mekanis melalui gerakan menghayu. Komponennya terdapat ada pedal, sistem transmisi. Fungsinya, pedal digunakan oleh pengguna untuk mengayuh. Dua, gerakan pedal menghasilkan energi mekanis atau putaran. Dan sistem transmisi atau rantai atau sabuk fan belt dapat mentransfer mekanis dari sistem pedal ke generator. Nomor dua, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Komponennya contohnya ada generator. Fungsinya, energi mekanis yang dihasilkan dari pedal ditransfer ke generator. Dan dari generator mengonversi energi mekanis menjadi energi listrik yang dapat digunakan atau untuk disimpan. Nomor tiga, memastikan efisiensi energi dalam perpindahan dari pedal ke generator. Komponennya contohnya sistem uh, uh, transmisi. Fungsinya menyatukan energi mekanis dari pedal ke generator secara efisien dan meminimalkan kehilangan energi dalam proses perpindahan. 4, menyalurkan energi listrik ke perangkat elektronik. Komponennya tentunya ada sistem kelistrikan atau layar atau bisa menggunakan HP, tablet. Fungsinya dari energi listrik yang dihasilkan didirikan untuk menyalakan perangkat elektronik. Contohnya menyalakan layar atau menampilkan data atau perangkat eksternal seperti ponsel. Nomor 5, memberikan informasi real-time pada pengguna. Komponen contohnya adalah ada kayak layar atau uh, tablet. Fungsinya untuk menampilkan data penting selama sesi olahraga seperti kecepatan pedal RPM, lama waktu olahraga, dan daya listrik yang dihasilkan. Dan memberikan motivasi kepada pengguna untuk terus berolahraga dan menghasilkan lebih banyak daya listrik untuk digunakan. Ayo baca. Struktur fungsi dan sub-subfungsi produk yang dikembangkan. Satu, menghasilkan energi mekanis melalui gerakan mengayuh. Sub-subfungsi. 1.1, mengubah tenaga otot menggunakan pengguna menjadi gerakan memutar pada pedal. 1.2, mentransmisikan gerakan putar pedal pada poros engkol. 1.3, meneruskan putaran dari poros engkol ke sistem transmisi. Nomor 2, mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Sub-subfungsinya 2.1, mentransfer energi mekanis dari sistem transmisi ke generator. 2.2, memutar rotor dalam generator untuk menghasilkan energi magnetik. 2.3, mengonversi medan magnetik menjadi arus listrik melalui prinsip induksi dan elektromagnetik. 3, menyimpan energi. Subfungsi 3.1, meneruskan arus listrik dari generator ke regulator pengisian daya. 3.2, menyesuaikan arus listrik untuk disimpan secara aman di dalam baterai. 3.3, menyimpan energi listrik ke dalam sel baterai sebagai energi kimia. 4, menyalurkan energi listrik ke perangkat elektronik. Subfungsinya 4.1, mengalirkan energi listrik dari baterai melalui sistem kelistrikan. 4.2, mengonversi tenaga dan arus listrik untuk kompatibilitas perangkat elektronik. 4.3, memberikan daya langsung ke layar tablet atau perangkat elektronik yang lain yang bisa terhubung. 5, memberikan informasi real-time kepada pengguna. Subfungsinya 5.1, mengukur kecepatan putaran pada pedal sensor RPM. 5.2, menghitung waktu pengguna dan energi yang dihasilkan. 5.3, menampilkan informasi pada layar dalam format visual. 5.4, menyediakan antarmuka interaktif untuk menghibur atau pelatihan pengguna.
Akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Asmi Aslam. Selanjutnya, sketsa produk yang dikembangkan. Berdasarkan gambar tersebut, kami dapat menjelaskan sketsa produk sepeda statis yang dikembangkan dengan beberapa komponen utama, yaitu saddle jock. Bagian tempat duduk pengendara dilengkapi dengan bantalan untuk kenyamanan saat berolahraga. Yang kedua yaitu tablet holder. Terpasang di bagian atas depan sepeda, berfungsi sebagai tempat meletakkan tablet atau perangkat display. Yang ketiga itu frame atau rangka, merupakan struktur utama sepeda statis, menghubungkan semua komponen menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, pedal dengan sistem magnetik. Menggunakan sistem magnetik untuk menciptakan resistensi berfungsi sebagai penghasil energi utama saat dikayuh. Selanjutnya itu generator, sebagai penghasil listrik. Terhubung dengan sistem pedal, mengkonversi energi kinetik dengan kayuhan menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan dapat disimpan atau langsung digunakan. Ruang penyimpan listrik. Area khusus untuk menyimpan komponen elektrik tempat sistem konversi energi berada. Sketsa ini menunjukkan sebuah inovasi sepeda statis yang tidak hanya berfungsi sebagai alat olahraga, tapi juga dapat menghasilkan energi listrik melalui aktivitas bersepeda. Desainnya mengintegrasikan aspek kebugaran dengan teknologi ramah lingkungan. Next. Selanjutnya, perbandingan sketsa produk sebelum dan sesudah pengembangan. Berdasarkan gambar perbandingan sketsa produk sebelum dan sesudah pengembangan, kami dapat memberikan beberapa kesimpulan penting, yaitu yang pertama, perbedaan detail desain. Sketsa sebelum pengembangan lebih sederhana dan minim detail. Sketsa sesudah pengembangan lebih terperinci dengan penjelasan komponen-komponen spesifik. Selanjutnya, penambahan fitur. Sketsa baru menambahkan tablet holder yang tidak ada pada desain awal. Terdapat penjelasan detail tentang sistem generator dan penyimpanan listrik sepeda pedal. Sistem pedal dengan teknologi magnetik dijelaskan lebih detail. Selanjutnya, peningkatan fungsional. Desain awal fokus pada fungsi dasar sebagai sepeda statis. Desain baru mengintegrasikan fungsi konversi energi menjadi listrik, penambahan ruang penyimpanan untuk komponen elektrik. Selanjutnya pada aspek dokumentasi. Sketsa baru dilengkapi dengan lebih banyak label dan keterangan penjelasan fungsi setiap komponen lebih detail dan memudahkan pemahaman cara kerja produk. Orientasi pengembangan menunjukkan evolusi dari alat olahraga biasa menjadi peralatan fitness yang ramah lingkungan. Fokus pada inovasi berkelanjutan dengan menambahkan fungsi pembangkit listrik. Kesimpulannya, yaitu pengembangan desain menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal detail, fungsionalitas, dan nilai tambah produk, dengan fokus pada integrasi teknologi ramah lingkungan dalam peralatan gym. Next. Selanjutnya itu struktur BOM pada produk yang dikembangkan. Yang pertama, pada level 0, pada produk akhir, terdapat sepeda statis. Selanjutnya, level 1 atau komponen. Yang pertama ada rangka 1 unit, sistem penggerak, dan saddle. Masing-masing 1 unit. Selanjutnya, pada level 2, subkomponen. Yang pertama itu stang 1 unit, bracket 2 unit, saddle 1 unit, poros 1 unit, per 1 unit. Lanjutnya pada level 2 pada sistem penggerak, yaitu pedal 2 unit, roda gigi besar 1 unit, puli besar 1 unit, dan rangka 1 unit. Selanjutnya level 2 pada saddle, yaitu tiang jok 1 unit. Pada gambar selanjutnya, pada level 1 komponen, sistem pengereman, flywheel, dan display monitor, masing-masing 1 unit. Level 2 atau subkomponen pada sistem pengereman, yaitu tuas rem atau pedal 1 unit, kaliper atau tromol 1 unit, kabel bauden, dan selang hidrolik. Selanjutnya level 2 pada flywheel atau subkomponen pada flywheel, yaitu rantai atau V-belt, dan roda gila. Next. Berikut
Berikut gambar 3D pada model alat kami. Yang pertama itu terdapat penyangga, selanjutnya ada frame, selanjutnya ada lulukan bracket stang bagian atas, selanjutnya ada bracket pedal, sprocket, crank, dudukan jok, flywheel, bracket seat, bike seat, gear, depan new, pedal, dan generator. Next. Berikut komponen-komponen terdapat dalam proyek kami. Izinkan saya untuk melanjutkan. Jadi di nomor satu itu ada frame, lalu di nomor dua ada stang, di nomor ketiga ada bike seat, di nomor keempat ada pedal, di nomor kelima ada generator, di nomor keenam ada crank, di nomor ketujuh ada sprocket, di nomor kedelapan ada assembly sprocket, di nomor ke-9 ada flywheel, di nomor ke-10 ada gear. Lalu di next slide itu ada video simulasi mekanik model 3D kami. Di model di proyek kami masih ada kekurangan di beberapa part yang dimana ada kekurangan rantai atau chain yang menghubungkan antara gear depan dan gear belakangnya. Lalu ada generator yang tidak ada pulinya, kurang lebih seperti itu untuk kekurangan dari proyek kami. Lalu untuk daftar referensinya sebagai berikut. Ada 10 daftar referensi eh, untuk di proyek kami yang dimana kami cari di beberapa daftar yang sudah kami paparkan di PPT kami. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu saya akan kembalikan kepada ketua yaitu Asmi Aslam. Demikian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.